Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam di Dapur 3 Batam. Sekarang pukul 18.30 WIB. Baru saja azan maghrib. Saya memang dalam info media menyebut kepada teman-teman semua bahwa hari ini atau sore hari ini atau malam hari ini saya akan memberikan respon terkait dengan statement atau pernyataan dari saudara Fahmi Bahmi yang menyebut bahwa saudari Laura Mezani alias Loli sekarang di tempat yang sangat eksklusif, begitu bahasanya ya, yang sangat eksklusif, kemudian dijemput oleh budenya, kemudian kepada saudara menyerahkan kepada saudara Fahmi selaku pengacara dari Nikita Mirzani atau NM. Saya tadi malam sudah menelaah, mendengarkan, mencermati setiap kata-kata yang keluar dari bibir saudara Fahmi. Yang saya tangkap poin dari situ dua. Pertama, dia mengakui bahwa Bude itu bukan turunan keluarga saudara dari saudari Laura Mezani dan atau saudari Nikita Mirzani. Itu saya tangkap. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa dia itu sudah semacam sahabat, semacam kakak angkat, semacam apa. Nah, kata-kata ini makin membuat saya tambah curiga. Tambah curiga bahwa Loli ya berada di tempat yang tidak seperti yang digambarkan oleh saudara Fahmi. Jadi kalau begitu tidak jauh beda posisi saya dengan Bu Ade Suryani dengan posisi si budenya itu. Berarti keterangan Fitri Salhuteru benar bahwa selama yang dia kenal NM, begitu juga dengan Loli, tidak pernah ada budenya. Yang tampil dan pengakuan Loli juga kepada kami tidak ada. Nah, maka ini harus di cross check kebenarannya. Kenapa? Karena posisi Bude ini misterius. Kalau dia Bapak angkat, hanya saya melihat bahwa posisi saat ini Bude dimaksud adalah bagian dari keluarga angkat. Bahkan disebut oleh Fahmi bahwa itu sudah seperti kakaknya sendiri, sahabatnya sendiri, dan poin pentingnya lagi bahwa tidak ada turunan darah. Nah, kalau begitu saya mempertanyakan kapasitas dari Bude ini apa? Oh mungkin, oh iya kan dia diberi kuasa oleh ibunya kepada Fahmi. Iya, tapi apakah tidak cukup menurut kalian semua dan masyarakat Indonesia, Kanit, Kemen PPA dengan KPI, bahwa posisi Loli yang membuat pengakuan bahwa dia dilakukan tindakan yang tidak baik oleh ibunya, tidak pernah didampingi oleh Fahmi dalam pemeriksaan, tidak pernah datang bertemu dia, baik di safe house. Ini patut dipertanyakan dan semakin keras keyakinan saya akan tracking keberadaan Bude ini dan saya setelah selesai, saya cuma 1 hari di sini, saya akan jalan hari Senin ke
pihak instansi terkait di luar Komnas HAM dan Ombudsman, termasuk DPR RI, termasuk Kemen PPA. Saya akan datang ke sana menemui Deputi Nahar bila perlu Ibu Menteri. Begitu juga dengan KPAI. Itu poin satu. Poin dua, saya menangkap dari kata-kata Fahmi, jelas bahwa Nikita Mirzani tidak ikut menjemput Loli. Tidak ikut menjemput Loli. Dia hanya menyerahkan kepada Fahmi, dan Fahmi di situ bercerita bertelepon dengan budenya. Jadi dua poin ini cukup bagi saya untuk saya menaruh kecurigaan yang besar di manakah Loli saat ini berada, dan Komnas HAM serta Ombudsman, DPR RI, Kemen PPA, KPAI harus segera men-tracking keberadaan orang ini, termasuk tim saya. Kenapa? Karena kewajiban hukum bagi saya, kewajiban moral bagi saya, kewajiban kemanusiaan bagi saya, karena Loli telah lari dan mencari saya. Saya tidak mau besok-besok, kalau ternyata Loli tidak nyaman, saya akan disalahkan sebagai orang yang membiarkan penderitaan yang dialami. Nah, supaya ini terang benderang, saya hanya minta dua saja kepada Fahmi dan MM. Buat video oleh Loli tanpa intervensi. Di mana dia berada, seperti apa dia saat ini. Yang kedua, mana budenya itu? Siapa dia? Seperti apa dia? Dibilang di tempat sebuah pengasuhan, ada tempat bermain belajar. Yayasan mungkin ya? Atau seperti apa? Jadi kalau saya, apapun kata Fahmi, saya nggak percaya. Apapun kata NM, saya nggak percaya. Begitu juga dengan penyidik. Dan saya sudah resmi menyurati petinggi Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Kapolri, Irwasum, Kabareskrim, Propam, semua sudah kita surati dan sudah sampai suratnya. Tinggal saya memfollow up dalam bentuk datang langsung pada minggu depan di Jakarta. Begitu poinnya. Bang, tapi kan itu kan haknya Nikita Mirzani yang sebagai ibu untuk memindahkan Loli lagi gitu ke tempat yang lebih eksklusif. Ya, saya tidak mempermasalahkan kalau dia tampil. Bahkan saya bilang kemarin, waktu Loli bersama saya, kenapa dia nggak datang temui saya baik-baik, malah ngajak saya berantem. Sekarang saya tidak percaya. Saya tidak percaya dengan apa yang mereka umumkan ke publik. Saya curiga. Boleh dong saya curiga. Karena saya mendapat informasi langsung dari Loli tentang bagaimana dia diperlakukan NM, bagaimana Fahmi juga memperlakukan dia, bagaimana juga penyidik PPA juga memperlakukan dia, bagaimana Safe House juga memperlakukan dia. Jadi saya punya hak konstitusional di situ. Ada seorang warga negara yang terancam jiwa dan keselamatannya, terancam batinnya, tertekan mentalnya. Terus kita biarkan, salah kita. Apalagi yang bersangkutan lari dari Safe House nyari saya. Jadi jangan bilang saya tidak punya urusan, nggak bisa juga, bos. Kalau saya tidak bawa Loli ke Polres, emang Loli lari ke Polres? Kan enggak. Makanya saya bilang, Kanit PPA ini harus ditindak. Saya minta Kapolres, Kasareskrim tindak ini. Jangan sampai saya nanti lebih bereaksi ke atasnya. Saya ini pendukung Polri, pendukung kejaksaan, pendukung kehakiman untuk penegakan hukum yang law is justice declare, yang on the track. Kalau tidak, saya pasti akan bersikap. Begitu. Jadi ini bukan cerita hak dan tidak hak. Saya akan sangat terima apa yang kalian katakan itu, hak dia. Iya. Tapi hak dia itu 2 tahun kemana kewajiban dia? Jangan nanya hak, kewajiban dia ada nggak? 2 tahun dia menelantarkan Loli. 2 tahun ini dia membuka aib si Loli. Ibu yang bagaimana dulu, bos? Saya kan selalu sampaikan ke kalian, ibu yang normal ya. Kalau ini kan bukan saya katakan tidak normal, gila, bukan. Tapi situasi yang tidak sama. Kebiasaan ibu dengan anaknya nyatu. Yang ini tidak. Nah, kalau begitu, masa udah jelas bermasalah, diserahkan lagi ke keluarganya? Memang, pada waktu itu, ada pembicaraan. Tapi itu pembicaraan, ibaratnya kalau ibaratnya Kementerian PPA, KPAI, saya, kita udah jenuh nengok keadaan, kok susah amat yang urus anak yang satu ini. Udahlah,
balikkan aja ke keluarga, suka hati maknya. Itu nggak bisa. Cara-cara itu cara-cara yang menurut saya tidak beradab. Jadi ada kewajiban Polri, ada kewajiban institusi Kementerian PPA, KPAI, Komnas HAM, Ombudsman, DPR RI, untuk juga Komnas Perlindungan Perempuan, untuk juga turun mencari keberadaan Nurli dan mencari solusi dari persoalan yang tinggal 4 bulan ini. Saya curiga memang ada yang disimpan gitu. Ya saya kan bisa katakan, saya ada rekamannya, saya disuruh bujuk, saya bujuk. Tapi faktanya tidak. Jadi yang 2 poin itu, dasar saya mengatakan bahwa Loli dijemput dengan tidak ke dalam keadaan yang sepatutnya. Baru saya minta juga 2 poin untuk membuktikan bahwa itu baik. Video dari Loli dan keberadaan seorang Bude. Begitu. Bang, apakah mungkin Bude yang dikatakan Bude tersebut itu dari pihak ayahnya kandung Loli, Bang? Nggak ada, dia aja udah ngomong ke saya. Ayah kandungnya aja nggak pernah ketemu, apalagi budenya. Bagaimana dia mau mengenali bude dari ayahnya kalau ayahnya dia nggak pernah ketemu? Emang kamu bisa begitu, Eki? Kamu nggak kenal sama bapak kamu, terus kamu kenal sama saudara bapak kamu. Nggak ada rumusnya itu. Itu harus berhitung dari 1 baru kedua, nggak boleh langsung 2, lewat 1 dulu. Kenal dulu bapaknya, baru tahu saudara bapaknya.